Halo semuanya, selamat datang di Indonesian Podcast with Rama. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Tema kali ini adalah sepak bola di Indonesia. Karena sebentar lagi bakal ada Piala Dunia 2026 ya, kebetulan. Sepak bola itu olahraga yang paling rame di Indonesia. Aku pribadi sebenarnya nggak nonton liga lokal ya. Tapi kalau udah pertandingan besar kayak Persija lawan Persib yang main, wah itu rame banget sih. Bisa dibilang itu kayak Liverpool lawan Manchester United-nya Indonesia lah gitu. Nah, berawal dari situ aku jadi pengen bahas kenapa ya orang Indonesia itu bisa seheboh itu kalau soal bola. Baik itu liga lokal atau event besar kayak Euro, Piala Dunia, dan AFF. Nanti aku jelasin AFF itu apa. Nah, sebelum kita bahas hebohnya, ada satu hal unik yang perlu kalian tahu nih. Di sini kita hampir nggak pernah nyebut kata lengkap sepak bola. Itu kedengarannya kayak formal banget, kayak di berita atau buku pelajaran. Dalam percakapan sehari-hari, kita cuma bilang bola aja. Contohnya, kalau aku ajak temanku, aku bakal bilang, nanti malam nonton bola yuk. Atau, besok main bola nggak? Gitu. Jadi, kalau kalian dengar orang Indonesia bilang lagi suka bola, itu artinya dia suka olahraga sepak bola, bukan bola basket atau bola voli. Simple ya. Dan mungkin kalian sadar juga, kok banyak nama klub di Indonesia mulai dari Pers sesuatu ya. Nah, Persnya ini Persatuan Sepak Bola. Jadi kalau Persija itu Persatuan Sepak Bola Jakarta, Persib ya Persatuan Sepak Bola Bandung, dan seterusnya untuk klub lain. Ada juga yang pakainya PS. Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Artinya Persatuan Sepak Bola. Contohnya PSM. M-nya ini Makassar. Jadi Persatuan Sepak Bola Makassar. Ada yang bahkan nggak ngikutin peraturan ini sama sekali. Contohnya Semen Padang. Semen Padang FC Football Club. Ini klub yang didirikan sama PT Semen Padang, salah satu perusahaan semen tertua di Indonesia. Terus ada yang namanya lumayan modern, contohnya Bali United. Alasannya macam-macam sih, ada yang klub lama rebranding aja, atau pindah kepemilikan. Terakhir ada yang unik, singkatan Latin gitu, contohnya Persebaya, Persatuan Sepak Bola Surabaya. Atau Arema, singkatan dari Arek Malang, dari bahasa Jawa yang artinya anak Malang. Malang itu nama daerah di Indonesia ngomong-ngomong ya. Sebenarnya ada sejarahnya sih untuk setiap nama itu, tapi kalau kita bahas terlalu panjang. Intinya aja, nama yang ada Pers atau PS-nya itu klub-klub tua dari kota atau kabupaten. Terus yang kayak Semen Padang itu klub punya swasta. Yang modern udah dijelasin ya, itu bisa rebranding atau pindah kepemilikan. Yang unik itu, ya emang maunya mereka gitu aja, lebih enak didengar atau ada kearifan lokalnya gitu. Mereka juga punya julukan masing-masing. Ya kayak Liverpool itu The Reds gitu. Atau Manchester United The Red Devils. Contohnya Persija itu Macan Kemayoran. Persib itu Maung Bandung. Dan seterusnya. Kita balik bahas soal pertandingan bola ya. Aku jadi inget pengalaman masa kecil dulu. Aku gede di Tangerang. Di sana itu ada dua tim gede. Persita dan Persikota. Dan wah, rivalitas mereka tuh luar biasa. Persita itu dari Kabupaten Tangerang dan Persikota itu dari Kota Tangerang. Dulu itu kalau ada jadwal mereka tanding, wah jalanan banyak diblokir. Sepanjang jalan tuh banyak orang-orang pakai baju ungu-ungu atau kuning-kuning. Persita ungu, Persikota kuning. Jeleknya di sini tuh ya emang dari dulu bola ini intens banget. Jadi rada lumayan bahaya. Bola itu di sini kan mainnya di sore hari ya. Dan anak sekolah juga kan pulangnya sore hari. Jadi tuh biasanya anak sekolahan dipulangin cepet. Siang udah pulang gitu misalnya. Atau bahkan diliburin sekalian. Terutama yang sekolahnya deket sama stadion tandingnya. Karena mulai dari siang juga udah rame tuh orang-orang yang mau nonton bola. Setauku ini tuh nggak terbatas Persita versus Persikota aja ya. Tapi klub-klub yang dari daerah sama itu selalu punya rivalitas. Ya anggaplah Manchester United versus Manchester City gitu. Nah pokoknya itu tuh di jalan warna-warni ungu dan kuning. Flare warna-warna gitu. Keluar asap kan tuh flare. Jadi di jalanan bahaya kena orang-orang yang nyetir. Makanya jalanannya diblokir. Nah dari situ aku mulai perhatiin. Ternyata selain karena fanatisme daerah, mungkin ada alasan lain kenapa orang kita seheboh itu ya. Ini asumsiku sih. Mungkin karena bola itu hiburan yang paling merakyat.
Nggak perlu peralatan mahal buat main bola. Cuma butuh bola plastik sama 2 sendal aja buat jadi gawang. Jadilah main bola. Jadi semua orang bisa main bola. Beda kan kalau kayak padel gitu misalnya. Mesti punya raket dan bola atau harus ada lapangan khusus juga gitu. Mungkin juga alasan lainnya FOMO ya, alias ikut-ikutan. Karena orang Indonesia ini kan suka banget ngumpul, apalagi kalau nobar atau nonton bareng gitu. Ada yang teriak gol gitu misalnya. Kan orang jadi pada nengok tuh. Akhirnya penasaran. Terus yang tadinya nggak suka bola jadi ikutan nonton karena nggak mau ketinggalan serunya. Bisa jadi juga buat pelarian. Tapi kayaknya semua hobi juga buat pelarian sih ya. Cuma kan di bola ini kita bisa teriak-teriak tuh. Jadi bisa buang stres lah gitu. Aku pribadi nonton bola udah lama banget sih. Awalnya karena ayahku lagi nonton bola. Beliau bukan orang yang sering nonton bola, tapi karena waktu itu final Liga Champions, jadi beliau nonton juga. Nah, kayak yang aku bilang kan, bahkan orang-orang yang bisa dibilang nggak suka bola lah gitu. Mereka ikut nonton kalau pertandingan gede kayak gitu. Waktu itu final UCL 2005, Liverpool versus AC Milan. Di mana Liverpool comeback dari 3-0 di babak pertama, jadi 3-3, dan bahkan ujung-ujungnya menang dari adu penalti. Mulai dari situ aku suka Liverpool. Tapi baru mulai benar-benar ikutin tuh pas 2007 sih. Pas itu aku juga sempat nonton Liga Indonesia, terutama Persita. Karena dulu lebih jago Persita daripada Persikota. Walaupun aku sebenarnya tinggal di Tangerang Kota ya. Ya, namanya anak kecil mah milih yang lebih sering menang. Tapi karena mainnya sore, jadi aku nggak sempat nonton karena baru pulang sekolah, masih di jalan gitu. Akhirnya lebih tertarik sama Liga Inggris karena emang exposure-nya gede banget di sini. Dan kualitas broadcast-nya ini jauh lebih bagus. Lapangannya, angle kameranya, kualitas gambarnya, tempo permainannya, itu semua lebih bagus gitu menurutku daripada Liga Indonesia saat itu. Walaupun emang jadinya lebih malam nontonnya, bahkan pagi-pagi buta. Tapi worth it lah gitu menurutku. Nah, karena dulu aku cuma tahu 2 klub, Manchester United dan Liverpool, jadi ya pilihannya cuma antara 2 itu. Manchester United itu dulu karena mereka lagi merajalela, jadi semua belahan dunia tahu mereka kayaknya. Tapi karena yang pernah aku tonton itu Liverpool, dari yang final UCL 2005 itu, jadi yang aku ikutin Liverpool. Nah, mulai beneran ikutin di tahun 2007 tuh, pas lagi ada Fernando Torres di Liverpool. Gacor banget itu orang. Kegacorannya lanjut sampai Euro 2008. Pas Spanyol lawan Jerman di final, dia cetak gol satu-satunya di match itu yang bikin Spanyol juara Euro 2008. Bahkan sampai Piala Dunia 2010 Spanyol masih gacor. Cuma sayangnya di final lawan Belanda itu Torres cedera di tengah-tengah, akhirnya diganti. Tapi Spanyol menang Piala Dunia 2010 itu. Nah, karena kiblat sepak bola kita ke Eropa, otomatis euforia turnamen kayak Euro dan Piala Dunia itu kerasa banget hype-nya di Indonesia. Semua orang punya negara jagonya masing-masing. Biasanya tuh berdasarkan pemain yang emang mereka suka di klub favorit mereka. Lucunya euforia ini eksklusif ke Euro sama Piala Dunia aja. Padahal kan ada Asian Cup atau Copa America juga tuh yang sama-sama turnamen benua. Tapi penonton kita biasa-biasa aja ke turnamen itu, nggak kayak Euro atau Piala Dunia. Ya alasannya jelas sih, karena bintang-bintang dunia mainnya di Eropa. Jadi gengsinya lebih gede. Euro itu kan liganya tiap minggu kita nonton, kayak Premier League, La Liga, atau Serie A. Jadi ya orang-orang kenal sama pemain-pemainnya. Tapi Asian Cup kok bisa nggak rame, padahal Indonesia di Asia. Ini asumsi ya. Mungkin karena kita ngerasa lawannya tuh nggak sepadan, jauh di atas Indonesia levelnya. Jadi ekspektasi orang rendah. Ah, paling kalah, gitu. Kali ya. Dan secara sejarahnya juga kita nggak pernah jalan jauh sih. Paling mentok juga 16 besar. Beda ceritanya kalau balik lagi ke euforia Euro atau Piala Dunia. Di sini kelihatan gilanya orang Indonesia. Apalagi Euro ini udah pasti mainnya tuh antara larut malam atau pagi buta. Paling cepet aja kayak jam 9 malam gitu. Kalau udah masuk knockout stage tuh kayak jam 3 pagi. Sama halnya kayak Piala Dunia. Tapi kan kalau Piala Dunia tergantung siapa tuan rumahnya ya. Jadi bisa aja masih di jam-jam normal. Tapi mau jam nggak normal pun tetap aja kita gas. Orang-orang begadang sampai subuh. Nobar di mana-mana. Dari kafe sampai gang rumah pasti rame. Orang-orang yang biasanya nggak nonton bola bahkan sampai ikutan begadang juga buat nonton.
seminimal-minimalnya itu mereka pasti tahu siapa yang menang. Ngomongin soal Piala Dunia, yang berikutnya itu kan di tahun 2026 ini. Nah, di tahun sebelumnya tuh lumayan ramai juga euforia sepak bola kita. Karena Indonesia jalan cukup jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, walaupun akhirnya gugur di putaran keempat. Tapi karena itu langsung otomatis qualified buat masuk Asian Cup 2027. Jadi bisa kita lihat lah nanti gimana ramainya Asian Cup 2027 ya. Nah, yang bisa nandingin euforia Euro atau Piala Dunia itu AFF Cup. AFF Cup itu turnamen bola yang diadakan ya buat negara ASEAN alias Asia Tenggara. Sekarang namanya ganti jadi ASEAN Championship. Tapi karena aku udah kebiasaan nyebutnya AFF Cup, aku nyebutnya AFF Cup aja. Turnamen ini sebenarnya nggak masuk ke kalender resmi FIFA, tapi tetap ngaruh ke perolehan poin ranking FIFA. Cuma ya kecil banget, paling kayak 5 poin. Buat perbandingan aja, kualifikasi Piala Dunia itu bisa dapat belasan sampai puluhan poin. Ngaruhnya apa nggak masuk kalender resmi FIFA? Ngaruhnya itu, klub asal si pemain bolanya nggak wajib ngelepas pemainnya ke timnas, alias boleh nolak. Makanya pemain Indonesia yang main di luar negeri sering susah dipanggil ke timnas buat AFF Cup. Ini rame banget nih dibanding ASEAN Cup. Karena lawannya itu tetangga-tetangga kita. Nih soal harga diri, rivalitas ada, dan lawannya cukup sepadan. Jadi kita bisa menang. Walaupun secara sejarahnya sebenarnya kita nggak pernah menang AFF Cup sejak turnamennya dibuat. Pernahnya 6 kali, juara 2. Ini juga sama atmosfernya. Mainnya malam, tapi yang nggak larut banget. Nobarnya di mana-mana ada. Kalau kita tuan rumah, wah lebih gila lagi. Stadion GBK, Gelora Bung Karno, itu full merah. Dari sore di jalan udah macet banget. Makanya kebanyakan orang naik MRT. Biar nggak stuck di jalan, karena udah mah Jakarta tuh biasanya macet. Ditambah ada pertandingan bola. Kerennya itu seheboh-hebohnya kita kalau lagi bahas klub lokal, mau Persija, Persib, atau Persita sama Persikota. Kalau Indonesia udah main, ya hilang semua itu. Semua bersatu di jersey warna merah. Jadi kalau kalian datang ke Indonesia pas lagi ada turnamen bola kayak Euro, Piala Dunia, atau AFF Cup, jangan kaget ya sama suasananya. Udah paham kan sekarang seberapa gedenya sepak bola itu di Indonesia? Kalau di negara kalian sendiri gimana? Apakah sama ramenya? Boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Sekedar mengingatkan, aku belum punya media sosial lain selain channel ini. Tapi kalau channel ini berkembang, mungkin nanti akan dibuat juga. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka like, kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Sampai jumpa di episode berikutnya.